Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Protozoa adalah kelompok organisme uniseluler yang seringkali terdapat di lingkungan air, tanah, dan organisme lainnya. Meskipun ukurannya kecil, protozoa memiliki peran penting dalam ekosistem dan juga dapat menjadi agen penyebab penyakit pada manusia dan hewan. Protozoa memiliki beragam bentuk dan perilaku yang unik, mulai dari yang bergerak menggunakan bulu cambuk hingga yang bersifat parasit dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dalam paragraf ini, kita akan menjelajahi dunia mikroskopis ini yang penuh keanekaragaman dan kompleksitas, serta peran mereka dalam ekologi dan kesehatan. Protozoa adalah kelompok organisme uniseluler yang termasuk dalam kerajaan Protista. Mereka merupakan makhluk hidup yang dapat ditemukan di berbagai lingkungan, terutama di air, tanah, dan organisme lainnya. Protozoa memiliki karakteristik utama berupa struktur sel tunggal yang berbeda dengan organisme multiseluler seperti hewan dan tumbuhan. Berikut adalah penjelasan yang lebih lengkap tentang protozoa. Struktur sel tunggal. Protozoa terdiri dari satu sel saja. Meskipun sel mereka uniseluler, mereka memiliki beragam struktur dan organel yang memungkinkan mereka untuk berfungsi seperti organisme multiseluler. Sebagian besar protozoa memiliki inti sel, nukleus, selaput sel, dan berbagai organel seperti mitokondria untuk produksi energi. Keanekaragaman bentuk dan ukuran. Protozoa memiliki beragam bentuk dan ukuran. Beberapa protozoa berbentuk bulat, seperti amoeba, sementara yang lain berbentuk oval, seperti paramecium. Beberapa memiliki bulu cambuk, cilia, atau bulu cambuk panjang, flagella, yang digunakan untuk bergerak, sementara yang lain tidak memiliki struktur bergerak tetap dan bergantung pada aliran air untuk pergerakan. Nutrisi. Protozoa dapat mendapatkan nutrisi mereka dengan berbagai cara. Beberapa protozoa bersifat heterotrof dan mengambil nutrisi dengan memakan bakteri, alga, atau organisme mikroskopis lainnya. Beberapa yang lain bersifat autotrof dan mampu fotosintesis, menghasilkan makanan mereka sendiri dari sinar matahari. Peran ekologi. Protozoa memiliki peran penting dalam ekosistem. Mereka membantu menguraikan materi organik dan berperan dalam rantai makanan sebagai makanan bagi organisme lain. Beberapa jenis protozoa juga berperan dalam menjaga keseimbangan mikrobiota dalam lingkungan tertentu. Reproduksi. Protozoa berkembang biak secara aseksual maupun seksual. Reproduksi aseksual melibatkan pembelahan sel atau pembentukan tunas. Sementara reproduksi seksual melibatkan pertukaran materi genetik antara dua sel. Patogenitas. Beberapa jenis protozoa bersifat patogen. Artinya mereka dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Contohnya adalah Plasmodium yang menyebabkan malaria dan Trypanosoma yang menyebabkan penyakit tidur. Habitat. Protozoa dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari air tawar hingga laut, dan bahkan di tanah. Beberapa jenis protozoa bersifat ekstremofili, yang dapat bertahan dalam kondisi lingkungan yang ekstrem seperti air panas geyser, lingkungan asam, atau dalam tubuh organisme inang. Peranan dalam penelitian ilmiah. Protozoa telah menjadi subjek penelitian yang penting dalam ilmu biologi, terutama dalam memahami evolusi, biologi sel, dan perilaku mikroskopis. Mereka juga digunakan dalam berbagai eksperimen dan studi ilmiah. Protozoa adalah bagian penting dari keanekaragaman hayati di dunia, dan penelitian mereka terus membantu kita memahami lebih dalam tentang dunia mikroskopis dan peran mereka dalam ekosistem dan kesehatan manusia. Makanan protozoa bervariasi tergantung pada jenis protozoa dan lingkungan di mana mereka hidup. Protozoa adalah organisme uniseluler, dan cara mereka mendapatkan makanan seringkali mencerminkan karakteristik khusus mereka. Beberapa cara protozoa mendapatkan makanan adalah sebagai berikut. Fagositosis. Banyak protozoa bersifat heterotrof, yang berarti mereka memakan organisme lain atau partikel organik. Mereka menggunakan sebuah proses yang disebut fagositosis untuk menangkap dan mencerna partikel makanan. Mereka meraih partikel makanan dengan memanjangkan pseudopodia, ekstensi seluler, untuk mengelilingi dan menelan partikel makanan. Endositosis.
Beberapa protozoa mengambil makanan mereka dengan mengurungnya dalam vesikel membran dan mengubah membran tersebut untuk membentuk makanan. Ini dikenal sebagai endositosis, makanan bakteri dan alga. Sebagian besar protozoa memakan bakteri, alga, atau organisme mikroskopis lainnya. Mereka mengandalkan kemampuan mereka untuk mendeteksi dan mengejar makanan menggunakan flagella, cilia, atau pseudopodia. Makanan detritus. Beberapa protozoa memakan materi organik yang mati atau detritus, seperti serasah daun, dan mengambil nutrisi dari bahan-bahan terurai ini. Fotosintesis. Beberapa protozoa bersifat autotrof dan mampu melakukan fotosintesis, sehingga mereka dapat menghasilkan makanan mereka sendiri dari sinar matahari. Contohnya adalah alga yang memiliki karakteristik protozoa. Penting untuk diingat bahwa protozoa sangat beragam, dan makanan mereka bervariasi sesuai dengan spesies dan lingkungan tempat mereka hidup. Keanekaragaman ini mencerminkan adaptasi protozoa terhadap berbagai sumber makanan yang tersedia dalam berbagai lingkungan. Beberapa protozoa adalah predator, sementara yang lain adalah filter feeder, dan yang lainnya adalah saprofit. Bagaimana protozoa mendapatkan makanan mereka berperan penting dalam ekologi mikroba dan lingkungan tempat mereka hidup. Protozoa adalah organisme uniseluler yang dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia. Habitat protozoa sangat bervariasi, dan mereka dapat hidup di lingkungan yang berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Beberapa habitat umum di mana protozoa dapat ditemukan meliputi air tawar. Banyak protozoa hidup di air tawar, seperti sungai, danau, rawa, dan kolam. Contoh-contoh protozoa air tawar termasuk Paramecium, Euglena, dan Amoeba. Air laut. Sebagian besar lingkungan laut juga merupakan habitat bagi protozoa. Protozoa seperti Foraminifera dan Radiolaria dapat ditemukan di lautan, terutama di dasar laut. Tanah. Banyak jenis protozoa menghuni tanah, berkontribusi dalam dekomposisi materi organik, dan memainkan peran penting dalam siklus nutrisi ekosistem tanah. Contoh protozoa tanah meliputi soil amoeba dan flagellates tanah. Lingkungan ekstrem. Beberapa protozoa dapat ditemukan di lingkungan ekstrem seperti mata air panas, lingkungan asam, atau gurun yang sangat kering. Beberapa spesies mampu bertahan dalam kondisi ekstrem ini, seperti thermophils dan acidophils. Lingkungan parasit. Banyak protozoa adalah parasit yang hidup di dalam tubuh organisme inang. Contoh parasit protozoa yang dikenal meliputi Plasmodium, penyebab malaria, dan Trypanosoma, penyebab penyakit tidur. Habitat mikrobiota tubuh manusia. Beberapa protozoa ada dalam tubuh manusia sebagai bagian dari mikrobiota normal. Sebagai contoh, Trichomonas vaginalis adalah protozoa yang dapat ditemukan pada manusia dalam lingkungan tertentu. Lingkungan fermentasi. Beberapa protozoa menghuni lingkungan fermentasi seperti usus ternak atau dalam proses fermentasi makanan dan minuman, seperti dalam pembuatan kefir. Lingkungan dekomposisi. Sebagian protozoa adalah saprofit, yang berperan dalam proses dekomposisi materi organik yang mati. Mereka membantu mengurai bahan organik menjadi komponen yang lebih sederhana dan dapat digunakan kembali oleh ekosistem. Protozoa telah berkembang dalam berbagai habitat karena adaptasi mereka yang luar biasa terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Oleh karena itu, mereka memiliki peran yang penting dalam ekologi dan ekosistem di seluruh dunia. Habitat protozoa sangat beragam dan mencerminkan keragaman kehidupan mikroskopis yang ada di seluruh planet ini. Protozoa adalah kelompok organisme uniseluler yang penuh dengan fakta unik dan menarik. Berikut beberapa fakta unik tentang protozoa. Ukuran mikroskopis. Kebanyakan protozoa sangat kecil, seringkali hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Namun, meskipun ukurannya kecil, mereka memiliki struktur seluler yang sangat kompleks, bentuk yang beragam. Protozoa memiliki berbagai bentuk tubuh yang unik, mulai dari yang bulat seperti amoeba, hingga yang memiliki bulu cambuk seperti Euglena, dan yang berbentuk seperti cangkir seperti Paramecium. Pergerakan yang unik. Beberapa protozoa memiliki cara pergerakan yang sangat menarik. Misalnya, Paramecium menggunakan bulu cambuknya untuk berenang dan bermanuver, sementara amoeba menggerakkan dirinya dengan membentuk pseudopodia yang menyerupai aliran cairan. Ragam nutrisi. Protozoa dapat memperoleh nutrisi mereka dengan berbagai cara. Beberapa memangsa organisme mikroskopis lainnya, sementara yang lain melakukan fotosintesis,
menghasilkan makanan mereka sendiri dari sinar matahari. Ini membuat mereka dapat mengisi berbagai peran dalam rantai makanan ekosistem. Peran sebagai parasit. Banyak protozoa adalah parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Sebagai contoh, Plasmodium, protozoa penyebab malaria, adalah salah satu parasit protozoa yang paling mematikan di dunia. Reproduksi aseksual dan seksual. Protozoa dapat berkembang biak baik secara aseksual maupun seksual. Reproduksi aseksual melibatkan pembelahan sel atau pembentukan tunas. Sementara reproduksi seksual melibatkan pertukaran materi genetik antara dua sel. Kemampuan regenerasi. Beberapa jenis protozoa, seperti planaria, memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Mereka dapat memulihkan bagian tubuh yang hilang, bahkan termasuk otak dan organ-organ penting lainnya. Peran dalam penelitian ilmiah. Protozoa telah menjadi subjek penelitian yang penting dalam ilmu biologi, terutama dalam memahami evolusi, biologi sel, dan perilaku mikroskopis. Mereka juga digunakan dalam berbagai eksperimen dan studi ilmiah. Habitat ekstrem. Beberapa protozoa dapat bertahan dalam kondisi lingkungan yang sangat ekstrem, seperti mata air panas, lingkungan asam, dan lingkungan ekstrem lainnya. Mereka telah menjadi subjek penelitian dalam biologi ekstremofili. Protozoa adalah organisme yang penuh keanekaragaman dan memiliki peran penting dalam ekologi, kesehatan, dan penelitian ilmiah. Kehidupan mikroskopis mereka yang menarik seringkali menjadi subjek penelitian yang menarik dalam dunia sains. Protozoa yang paling berbahaya bagi manusia adalah Plasmodium falciparum, protozoa penyebab malaria. Malaria adalah penyakit parasitik yang disebabkan oleh infeksi Plasmodium falciparum dan jenis-jenis Plasmodium lainnya. Berikut beberapa alasan mengapa Plasmodium falciparum dianggap sebagai protozoa paling berbahaya. Kematian yang tinggi. Plasmodium falciparum adalah penyebab kematian utama akibat malaria di seluruh dunia. Setiap tahun, jutaan orang terinfeksi, dan ribuan orang meninggal akibat penyakit ini, terutama di Afrika Sub-Sahara. Komplikasi serius. Infeksi Plasmodium falciparum dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk cerebral malaria yang mengakibatkan gangguan otak dan kematian. Selain itu, penyakit ini juga dapat merusak organ tubuh lainnya, seperti ginjal, hati, dan paru-paru. Resistensi obat. Beberapa strain Plasmodium falciparum telah mengembangkan resistensi terhadap obat-obatan anti-malaria yang digunakan dalam pengobatan dan pencegahan. Penyebab malaria terburuk. Sementara ada beberapa jenis Plasmodium yang juga bisa menyebabkan malaria, Plasmodium falciparum seringkali dianggap sebagai penyebab malaria terburuk karena keparahannya dan tingkat mortalitas yang tinggi. Selain Plasmodium falciparum, protozoa lain seperti Trypanosoma brucei, penyebab penyakit tidur di Afrika, Leishmania, penyebab leishmaniasis, dan Entamoeba histolytica, penyebab amoebiasis, juga bisa menyebabkan penyakit serius pada manusia. Keberbahayaan protozoa ini tergantung pada jenisnya dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Untuk menghindari serangan protozoa dan penyakit yang disebabkan oleh mereka, seperti malaria, amoebiasis, atau penyakit tidur, Anda dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang bijak. Berikut beberapa cara untuk menghindari serangan protozoa. Hindari daerah berisiko. Jika Anda tinggal atau bepergian ke daerah-daerah di mana protozoa patogenik umumnya ditemukan, seperti daerah dengan masalah malaria, berhati-hatilah dan waspada. Pelajari tentang risiko dan pengobatan yang tersedia. Gunakan perlindungan dari gigitan nyamuk. Gigitan nyamuk adalah cara umum penularan malaria. Gunakan kelambu tidur yang telah dirancang untuk mencegah nyamuk masuk. Gunakan krim anti nyamuk. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh, lengan panjang, celana panjang, dan hindari berada di luar ruangan selama waktu-waktu ketika nyamuk aktif. Hindari konsumsi air yang tidak aman. Amoebiasis dan beberapa protozoa lainnya dapat ditularkan melalui air yang terkontaminasi. Pastikan Anda hanya minum air yang sudah dimasak, dibotolkan, atau disaring. Jangan minum air dari sumber yang tidak terpercaya. Cuci tangan dengan seksama. Cuci tangan dengan sabun secara teratur, terutama sebelum makan dan setelah buang air kecil atau besar. Ini adalah cara yang efektif untuk mencegah infeksi protozoa dan banyak penyakit lainnya. Hindari makanan dan minuman yang tidak aman. Pastikan makanan dan minuman yang Anda konsumsi telah dimasak dengan baik dan aman.
Hindari makanan jalan yang tidak terjaga kebersihan dan makanan mentah yang dapat terkontaminasi. Vaksinasi. Di beberapa kasus, vaksinasi dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit protozoa tertentu, seperti vaksin malaria yang sedang dikembangkan. Pantau kesehatan Anda. Jika Anda tinggal atau bepergian ke daerah dengan risiko tinggi untuk penyakit protozoa, berkonsultasilah dengan tenaga medis atau pusat kesehatan sebelum berangkat. Mereka mungkin memberikan saran tambahan dan obat pencegahan. Penting untuk menggabungkan langkah-langkah ini dengan pengetahuan dan informasi yang relevan tentang daerah tempat Anda tinggal atau kunjungi. Pencegahan adalah langkah yang sangat penting dalam menghindari infeksi protozoa, terutama jika Anda berada di daerah dengan risiko tinggi. Protozoa terbesar yang pernah ditemukan adalah jenis protozoa bernama Gromias faerica. Gromias faerica adalah organisme uniseluler yang memiliki ukuran yang mencengangkan jika dibandingkan dengan protozoa lainnya. Organisme ini pertama kali ditemukan di dasar laut pada kedalaman sekitar 3.000 hingga 3.500 meter. Gromias faerica berbentuk bola dan memiliki diameter mencapai beberapa sentimeter, dengan beberapa spesimen yang bisa mencapai hingga 12 sentimeter. Mereka hidup di lingkungan yang kaya akan sedimen laut di dasar lautan. Gromias faerica melakukan gerakan lambat, menggulirkan dirinya di dasar laut untuk mencari makanan, dan menjalani siklus hidupnya. Meskipun mereka uniseluler, Gromias faerica memiliki struktur seluler yang kompleks dan dapat meninggalkan jejak fosil yang dapat ditemukan oleh ilmuwan. Keberadaan Gromias faerica menggambarkan keragaman luar biasa dalam dunia mikroskopis yang mencakup organisme yang memiliki ukuran dan bentuk yang sangat beragam. Gromias faerica adalah salah satu contoh yang menarik tentang bagaimana organisme uniseluler dapat mengembangkan beragam adaptasi untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Protozoa yang paling kecil memiliki ukuran yang sangat mikroskopis, bahkan sulit untuk dilihat tanpa mikroskop. Salah satu contoh protozoa terkecil adalah Spironucleus salmonicida, yang adalah parasit pada ikan. Protozoa ini memiliki panjang sekitar 3 hingga 5 mikrometer dan lebar sekitar 0,5 hingga 1 mikrometer. Protozoa lain yang sangat kecil adalah Plasmodium falciparum, protozoa penyebab malaria yang memiliki panjang sekitar 1,5 hingga 2 mikrometer. Ini adalah protozoa yang sangat berbahaya dan menyebabkan banyak kematian akibat malaria di seluruh dunia. Kebanyakan protozoa sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Ukuran mereka yang sangat kecil membuat mereka menjadi bagian penting dalam ekosistem mikroskopis, baik sebagai pemakan bakteri maupun sebagai komponen rantai makanan. Protozoa, dunia organisme uniseluler yang menakjubkan, telah memainkan peran penting dalam ilmu biologi, ekologi, dan kesehatan. Meskipun ukurannya sangat kecil, keanekaragaman bentuk dan perilaku protozoa telah menginspirasi penelitian ilmiah yang mendalam. Sebagian besar protozoa memiliki peran positif dalam ekosistem, membantu mengurai materi organik, berperan dalam rantai makanan, dan menjaga keseimbangan mikrobiota. Namun, beberapa jenis protozoa juga dapat menjadi agen penyebab penyakit yang berbahaya bagi manusia dan hewan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang protozoa, baik dari sudut pandang ilmu pengetahuan maupun perlindungan kesehatan, tetap menjadi hal yang penting. Selain itu, penelitian lanjutan mengenai protozoa akan terus mengungkap misteri alam dan potensi aplikasi mereka dalam berbagai bidang ilmu. Dengan demikian, dunia mikroskopis ini tetap menjadi sumber pengetahuan dan kekaguman bagi manusia. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di dunia ajaib kehidupan fauna.